Semakin kita merasa sedih, semakin kita akan meratapi berbagai hal, pada akhirnya setan akan mengajak kepada kita untuk kufur kepada Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hakikat dari musibah sebenarnya adalah bukti cinta Allah kepada umat manusia. Dan oleh karena itu tentunya dengan hakikat musibah yang seperti ini, seseorang yang memahami akan hakikat musibah, mereka akan lebih bisa menerima datangnya musibah dengan tangan yang terbuka, bahkan dengan hati yang riang gembira. Dan di sini mereka yang menyambut musibah dengan hati yang bergembira, dengan dada yang terbuka, dengan kerelaan mengucapkan raditu billah, kemudian dilanjutkan dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti mereka diberikan sebuah reward dari Allah, sebuah tabsyirah, sebuah kabar gembira, yaitu sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan sebagai orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mari kita membaca bersama-sama surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum, dan sungguh kalian akan kami beri cobaan. Cobaan berupa apa? Bisyai'in minal khawfi wal ju'i, yaitu dengan sedikit saja dari rasa takut dan rasa lapar. Jadi di sini Allah menggunakan kata-kata bisyai'in. Bisyai'in ini menunjukkan jumlah bilangan yang sedikit. Minal khawfi, ada kata-kata min, ini menunjukkan sebagian. Jadi cobaan yang kita hadapi, apapun yang kita hadapi, itu menurut Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, itu hanya sedikit saja, hanya sebagian kecil saja, tidak sampai banyak. Tetapi anehnya, ketika Allah menginformasikan kepada kita bahwa kita akan diberikan ujian, itu Allah menggunakan bentuk kata-kata wala nabluwannakum. Kata-kata nablu ini menunjukkan bilangan yang berulang-ulang. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan bahwa cobaan yang diberikan oleh Allah itu akan datang secara berulang-ulang. Selama kita masih hidup, cobaan itu akan datang terus-menerus, silih berganti, baik itu cobaan yang berupa hal-hal yang membuat hati kita sedih, maupun hal-hal yang membuat hati kita senang. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami mencoba engkau semua dengan hal-hal yang kelihatannya jelek dan hal-hal yang kelihatannya baik. Cobaan-cobaan tadi yang berupa hal-hal yang kelihatannya baik dan hal-hal yang kelihatannya jelek, itu Allah maksudkan sebagai fitnah. Fitnah dalam arti ujian, cobaan. Jadi selama kita masih hidup di dunia, yang namanya cobaan tersebut berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 155, itu akan terjadi berulang dan berulang, terus menerus, dan tidak akan berhenti sampai kita meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa ad-dunya makanul fitnah wa mazra'atul akhirah, bahwa dunia ini adalah tempatnya fitnah atau ujian dan tempatnya kita menanam untuk persiapan dan untuk mengunduhnya nanti ketika di akhirat. Oleh karena itu, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita adalah Allahumma ja'alil mauta rohatan lana, yang artinya, ya Allah, jadikanlah kematian itu
sebagai saat-saat peristirahatan bagi kami. Jadi kematian itu adalah saat-saat peristirahatan. Peristirahatan dari apa? Dari cobaan. Karena ketika seseorang sudah wafat, berarti dia tidak akan mendapatkan cobaan lagi. Cobaannya akan berhenti. Ini yang bisa kita tangkap dari kata-kata walanabluwannakum. Dan di sini di kata-kata walanabluwannakum, Allah memulainya dengan kata-kata dengan huruf lam taukid, wala. Lamnya di sini adalah lam taukid yang artinya apa? Sungguh-sungguh. Kemudian diakhiri juga dengan nun taukid yang artinya juga sungguh-sungguh. Berarti di sini kalau kita ambil kesimpulan, ketika Allah menjelaskan bahwa kita akan dicoba, ini bukan main-main, tetapi merupakan informasi yang benar-benar pasti akan terjadi. Oleh karena itu, para ba'dus salihin, para salafus salih, mereka justru akan bingung, mereka justru akan bertanya-tanya, apabila dalam satu hari saja mereka tidak mendapatkan cobaan. Karena yang namanya cobaan itu adalah keniscayaan. Hanya saja mungkin kadang kita tidak sadar cobaan-cobaan itu kita anggap hanya yang menyusahkan hati kita saja, hanya yang menyedihkan hati kita saja. Padahal hal-hal yang menyenangkan pun itu juga cobaan. Sebagaimana firman Allah tadi, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Tapi untuk khusus di dalam ayat ini Allah menjelaskan kita akan dicoba dengan sedikit saja rasa takut, takut kehilangan, takut kemiskinan, takut IPK-nya anjlok misalnya, takut adanya gempa misalnya, dan ketakutan-ketakutan yang lain. Rasa takut itu saja itu sudah merupakan cobaan. Jadi di sini Allah menjelaskannya rasa takut, bukan musibah yang berupa bencana, tapi Allah menjelaskannya rasa takut. Karena sebagian orang menghadapi hal-hal yang kelihatannya seolah-olah itu bagi orang lain itu menimbulkan ketakutan, sebagian orang mereka tidak akan merasa takut. Misalnya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah di Taif, beliau pada saat itu diusir dan bahkan dilempari batu, tapi beliau tidak merasa takut sama sekali. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat Abu Bakar radhiyallahu an di sebuah gua dalam suatu proses pengejaran, itu Rasulullah tidak merasa takut sama sekali karena beliau dikuatkan oleh Allah dengan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Dan begitu juga yang dialami para aulia, para orang-orang solih. Mereka tidak ada rasa takut sama sekali menghadapi hal-hal yang menurut sebagian orang itu menakutkan. Nah, oleh karena itu Allah di sini menggunakannya dengan kata-kata al-khauf, yaitu rasa takut, bukan hal-hal yang membuat takut. Karena apa? Bahkan seperti Rasulullah SAW pun, kemudian para sahabat sekalipun, kemudian para salafus salih sekalipun, di suatu waktu mereka juga mengalami
rasa takut. Karena rasa takut ini sifatnya alamiah atau basyariyah atau sifat manusiawi. Seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam perang Badar, beliau sangat takut, khawatir kalau nanti umat Islam kalah. Sehingga apa? Beliau berdoa, mengangkat tangan beliau sambil menangis, supaya apa? Supaya Allah memberikan kemenangan di perang Badar. Jadi cobaan di sini yang diberikan oleh Allah adalah al-khauf atau rasa takut, wal ju' dan juga rasa lapar, wa naqsin minal amwal dan kekurangan harta benda. Ini merupakan cobaan yang luar biasa. Banyak orang tertipu di dalamnya dan banyak orang terjebak di dalamnya, yaitu kekurangan harta benda, wal anfusi dan kekurangan jiwa. Artinya dengan kematian orang-orang terdekat kita. Dan juga wathamarat, kekurangan buah-buahan. Buah-buahan di sini termasuk diantaranya adalah buah-buahan yang kemudian menjadi makanan pokok. Jadi di sini dalam surah Al-Baqarah ini dijelaskan salah satu bentuk dari ujian oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ujian-ujian yang berupa sesuatu yang kelihatannya tidak mengenakkan, yang membuat rasa takut, yang menimbulkan rasa khawatir, yang menimbulkan kegelisahan, yang meneteskan air mata. Di sini belum sampai pada ujian yang berupa kebahagiaan. Nah, justru dalam ujian yang berupa kebahagiaan itulah yang kadang kita terlena di dalamnya. Untuk ujian yang berupa hal-hal yang kelihatannya tidak mengenakan, hal-hal yang kelihatannya membuat susah, hal-hal yang kelihatannya membuat sedih, ini masih ujian dalam tingkat menengah, belum sampai ke tingkat atas. Karena ujian yang tingkat atas itu justru malah terletak pada ujian yang berupa hal-hal yang menyenangkan. Misalnya ketika mendapatkan pujian, misalnya ketika disanjung oleh banyak orang, misalnya ketika nama baiknya melambung. Itu banyak orang yang tertipu di dalamnya dan banyak orang yang terjatuh di dalamnya. Dan bahkan Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu rajanya para wali, itu beliau menjelaskan bahwa ribuan wali itu banyak yang sudah terjatuh ke dalam rayuan setan, ujian yang berupa apa? Yang berupa kesenangan. Berupa apa? Kata-kata inni rabbukum faqad abahtu ma harramtu alaikum. Syaitan ketika menguji para wali, mereka mendatangi para wali itu ketika sedang beribadah, didatangi, kemudian syaitan mengatakan, aku adalah Tuhanmu, dan saat ini juga telah aku halalkan apa yang aku haramkan bagimu. Oleh karena itu silahkan lakukan semaumu, karena kamu mempunyai derajat yang tinggi di sisiku. Ini adalah ujian yang menyenangkan, dan banyak orang, bahkan banyak wali yang tertipu di dalamnya.
Adapun ujian-ujian berupa hal-hal yang tidak menyenangkan bagi para orang-orang yang terdekat dengan Allah, bagi mereka itu ujian-ujian itu hanyalah ujian-ujian kecil saja. Mereka terbiasa menghadapi itu. Dan banyak sekali orang-orang kekasih Allah itu yang mendapatkan ujian-ujian kesedihan yang bertubi-tubi. Jadi menurut mereka, menurut para wali Allah ini, ujian-ujian yang berupa hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang menguras air mata, itu adalah ujian yang ringan. Tetapi bagi kita, ujian-ujian ini sangat berat sekali. Oleh karena itu, dalam meneruskan ayat ini, Allah menjelaskan, wabasyiris sabirin. Allah di sini menguatkan kepada kita, manusia-manusia biasa, agar kita tetap bersabar ketika menghadapi ujian-ujian yang tidak mengenakkan ini. Dan bahkan di sini Allah memberikan kabar gembira, yaitu bagi mereka yang mau bersabar dalam menghadapi ujian-ujian yang tidak mengenakkan tadi, Allah memberikan tabsyirah atau kabar gembira, wabasyiris sabirin. Beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang mau bersabar. Siapa orang yang mau bersabar itu? Di sini disebutkan oleh Allah lagi, orang-orang yang mau bersabar adalah alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar itu adalah mereka yang alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah, itu mereka akan berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, kami ini berasal dari Allah dan kami ini juga akan kembali kepada Allah. Dari Allah kami berasal dan dari Allah pula kami akan kembali. Perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini bukanlah perkataan yang hanya di dalam mulut saja, bukanlah hanya perkataan yang ada di dalam lisan saja, tetapi ciri-ciri orang sabar yang ketika mereka mendapatkan musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu, mereka meresapi maknanya di dalam hati mereka. Bagi mereka yang mau bersabar, mereka itu meyakini bahwa siapa sih kita ini? Kita ini hanyalah makhluk Allah. Dulunya kita tidak ada, kemudian kita diadakan oleh Allah. Dulunya kita tidak bisa menghasilkan uang, kemudian Allah mengajari kita, Allah memberi ilmu kita sampai kita bisa mencari uang. Dulunya Allah tidak memberi kita pangkat atau derajat atau jabatan, kemudian Allah memberikan kepada kita pangkat atau jabatan. Kita bukanlah siapa-siapa. Kita ini didatangkan oleh Allah, diadakan oleh Allah, dan kita ini nanti akan dikembalikan juga oleh Allah. Bagi mereka yang sabar, mereka itu akan menyadari bahwa apa? Bahwa mereka itu tidak memiliki apapun. Harta benda mereka bukanlah milik mereka. Keluarga mereka bukanlah milik mereka. Bahkan jiwa mereka sekalipun bukanlah milik mereka.
Oleh karena itu, mereka yang mempunyai kesabaran ketika mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika datang musibah, itu mereka dengan penuh kesadaran, dengan kelapangan hati, mereka langsung mengatakan, raditu ya Allah, aku ridho, aku ikhlas, aku pasrah dengan apa yang engkau berikan kepada aku ini. Semua yang ada pada diriku ini bukan apa-apa. Engkau berikan aku cobaan seperti ini, aku pun pasrah dan aku pun ridho. Itu bagi orang-orang yang benar-benar bisa meresapi makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi mereka ini Allah memberikan reward, yaitu ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu akan mendapatkan solawat dari Allah. Kalau selama ini kita menganggap bahwa solawat itu hanya untuk Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka di dalam ayat ini kita bisa mendapatkan pengertian bahwa manusia biasa pun bisa mendapatkan solawat, bahkan langsung dari Allah. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim. Dan manusia biasa yang mendapatkan solawat dari Allah itu siapa? Yaitu mereka-mereka tadi yang mau bersabar, mereka yang mau ridho, mereka yang mau pasrah, mereka yang mau ikhlas menerima musibah yang diberikan oleh Allah. Selain mendapatkan sholawat, mereka juga mendapatkan warahmatun. Mereka juga mendapatkan rahmah atau kasih sayang dari Allah. Yang rahmat ini, kalau kita bandingkan dengan dunia seisinya, itu dunia seisinya tidak akan ada apa-apanya. Dan kemudian mereka juga mendapatkan predikat yang diberikan langsung oleh Allah, yaitu apa? Wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau kita sudah mengetahui seperti ini, ya, bagaimana ketika kita mendapatkan musibah? Kira-kira kita masih mengeluh tidak? Kadang kita capek saja mengeluh ya. Diputus pacarnya saja mengeluh. Kadang kita khawatir masa depan kita. Kadang kita khawatir besok itu UAS kita bagaimana, nilai kita bagaimana. Kalau seperti ini, apakah kita bisa mampu mendapatkan sholawat dari Allah? Apakah kita bisa berhak mendapatkan rahmat dari Allah? Apakah kita berhak mendapatkan predikat sebagai orang yang muhtadun? Gimana Mas Ari? Bahkan dalam sebuah riwayat diceritakan Nabi Zakaria ketika beliau lehernya hendak kena gergaji, beliau kemudian baru saja mau mengucapkan baru belum ada hanya, baru mau mengucapkan
belum ada hanya, baru A saja, itu langsung beliau mendapatkan wahyu dari Allah. In wasolta al-kalam sayak ta'u darajatu nabiyuka. Apabila kamu melanjutkan perkataanmu saja, maka derajat kenabianmu akan aku cabut. Itu Nabi Zakaria. Akhirnya apa? Akhirnya beliau tergorok, tergergaji, sampai beliau wafat. Tidak sampai beliau mengucapkan baru saja mau mengucapkan baru mulut beliau terbuka, dapat wahyu seperti itu. Kalau saja engkau teruskan kata-katamu, maka pangkat kenabianmu akan aku cabut. Kalau kita sudah tidak hanya berkeluh saja, kesah saja, tapi kita cerita ke sana kemari ya, tentang kita mendapatkan musibah, uangku kehilangan, pacarku direbut orang, jabatanku hilang, aku sedang banyak hutang. Maka di sini kita bisa mengukur, menakar diri kita. Oke, itu tentang musibah, teman-teman. Apa yang disebut dengan musibah? Musibah sendiri sebenarnya dia bisa berarti hal-hal yang baik dan juga bisa berarti hal-hal yang buruk. Apapun yang dialami oleh manusia itu sebenarnya adalah musibah. Jadi misalnya kita sedang jadian sama seseorang, jadian dalam hal kerja maksudnya ya, kita sedang naik pangkat misalnya, itu pun juga sebenarnya adalah musibah. Jadi musibah itu bukan hanya bukan hanya hal-hal yang buruk saja, tetapi musibah itu bisa juga hal-hal yang baik. Hanya saja kemudian para ulama, termasuk Syekh Al-Maraghi, kemudian termasuk Ibnu Katsir, kemudian termasuk Imam At-Tabari, kemudian termasuk Al-Baghawi, itu menjelaskan bahwa yang disebut dengan musibah itu adalah hal-hal yang bersifat menyedihkan, hal-hal yang bersifat menguras air mata, menguras tenaga, menguras pemikiran sampai seseorang itu tidak bisa tidur. Itu termasuk apa? Termasuk musibah. Jadi kemudian kata-kata musibah ini yang awalnya adalah untuk hal-hal yang bersifat baik maupun buruk, kemudian berubah hanya untuk hal-hal yang bersifat buruk saja, tidak sampai kepada hal-hal yang bersifat baik. Sehingga ketika kita mengatakan saya baru saja mendapatkan musibah, artinya itu hal-hal yang bersifat buruk. Seperti itu. Abul Hayyan Al-Andalusi, seorang ulama dari Spanyol, dari Andalusia, Spanyol, beliau mengatakan bahwa musibah itu berupa karohiyatul asya, yaitu hal-hal yang dibenci, sehingga musibah itu mempunyai persamaan kata dengan apa? Bisyibhil bala wa syibhil fitnah. Jadi kata lain dari musibah itu adalah al-bala, atau kita artikan dengan bencana. Kemudian juga al-fitnah, atau kita artikan sebagai fitnah atau ujian atau cobaan. Tetapi Abul Hayyan Al-Andalusi, beliau juga sepakat bahwa yang disebut dengan musibah itu dia sebenarnya bukan hanya terbatas pada hal-hal yang dibenci saja, tetapi juga pada hal-hal yang disenangi.
Tetapi mayoritas ulama kemudian yang berlaku di kalangan masyarakat bahwa yang disebut dengan musibah itu hal-hal yang bersifat dibenci. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa sampai terjadi musibah? Allah menjelaskan di dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan di dalam banyak sekali sabda beliau tentang mengapa musibah itu terjadi. Salah satunya, musibah itu terjadi karena bentuk kasih sayang Allah, supaya Allah menghapus dosa-dosa orang itu. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga di dalam kitab Sahih Al-Muslim, di dalam hadis nomor 2573, dan juga di dalam kitab Sahih Al-Bukhari di dalam hadis nomor 5642, di situ disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sabda Rasulullah seperti ini: ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Yang artinya apa? Tak ada satu musibah pun yang dialami oleh seorang muslim, baik itu musibah yang berupa nasab. Nasab itu kelelahan. Jadi kelelahan itu pun juga bentuk musibah. Tidak ada satu musibah pun yang dialami oleh seorang yang muslim, baik itu yang berupa hanya sekedar lelah saja, atau berupa penyakit. Saat sedang sakit itu pun berarti musibah. Atau sedang huznin. Huznin itu artinya sedih. Jadi di dalam bahasa Arab itu istilah sedih itu ada banyak sekali istilahnya. Salah satunya ada huznin, hammin, ada ghammin. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya apa? Supaya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal gham. Ya Allah, aku memohon kepadamu semoga engkau jauhkan aku ini dari huzn, ham, dan gham. Artinya ini kalau dibahasakan ke dalam bahasa Indonesia artinya sama-sama sedih semuanya. Tetapi kalau di dalam bahasa Arab mempunyai arti yang berbeda-beda. Kalau huznin itu artinya meratapi masa lalu. Dulu aku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dulu aku itu orang yang kaya, kemudian sekarang aku ini miskin. Dulu aku itu dihormati banyak orang. Dulu aku itu IPK ku tinggi. Dulu banyak orang yang menaksir aku. Dulu ya, tapi kalau sekarang akulah sang mantan. Malah seperti lagunya Niji ya. Akulah sang mantan. Itu yang disebut dengan huznun. Meratapi masa lalu. Kemudian selain huznun ada juga hammun. Hammun itu apa? Hammun itu sedih akan masa depan. Ya kalau begini terus nanti masa depanku bagaimana? Kalau misalnya dalam setiap hari hanya cukup dapat uang cukup hanya untuk makan saja, bagaimana nanti aku mau
pergi haji, bagaimana nanti aku mau beli rumah, bagaimana nanti aku mau beli motor, bagaimana aku nanti mau ngelamar si Ayang. Kalau gaji itu hanya segini-segini saja. Kalau begini nanti jadinya masa depanku jadi suram ya Allah. Nah, itu namanya disebut dengan ham. Satu lagi ada yang namanya gham. Apa itu gham? Gham itu adalah ketakutan yang dialami saat ini dan akan dialami lagi besok, dan dia semakin meningkat pada level yang tinggi. Contoh misalnya, saat ini saya sedang dapat musibah sakit saya, misalnya musibah di tangan saya ada putih-putih misalnya. Putih-putih ini sudah saya kasih obat, sudah saya kasih bermacam-macam obat, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Jangan-jangan ini nanti meningkat ke seluruh tubuhku, terus bagaimana ya Allah? Jangan-jangan ini nanti malah jadi penyakit yang berbahaya ya Allah. Saat ini mungkin sedang diuji oleh Allah dengan misalnya kekurangan harta, tidak punya uang, kemudian meningkat, bagaimana besok ya Allah? Bagaimana aku makan besok? Bagaimana anak istriku besok? Nah, itulah yang disebut dengan gham. Jadi gham itu kesusahan yang saat itu sedang dialami dan menuju proses meningkat sampai pada titik puncak. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa menghindari itu semua. Mengapa? Karena asyaitonu yadinu ilal huzni au ilal ladzi asabathu al huzn wa asabathu al ham wa asabathu al gham. Artinya apa? Syaitan itu mendekati, merayu, mengincar orang-orang yang sedang sedih, orang-orang yang ditimpa huzn, orang-orang yang ditimpa ham, orang-orang yang ditimpa gham. Itu adalah incaran empuk bagi setan. Karena apa? Semakin kita merasa sedih, semakin kita akan meratapi berbagai hal, pada akhirnya setan akan mengajak kepada kita untuk kufur kepada Allah. Ya Allah, mengapa aku tertimpa seperti ini terus? Bukankah aku juga beribadah kepadamu ya Allah? Saatnya sholat, engkau juga memerintah sholat, saya juga sholat, orang-orang pada zakat, saya juga zakat ya Allah, tapi kenapa hanya aku saja yang mendapat ya Allah? Ini sudah mulai kufur ini. Kemudian meningkat lagi, engkau tidak adil ya Allah. Terus meningkat lagi, persetan dengan kamu ya Allah, aku sudah berusaha mati-matian untuk mengikuti kamu ya Allah, untuk mengikuti perintahmu, untuk menjauhi laranganmu, tapi apa yang aku dapatkan? Yang aku dapatkan ya seperti ini terus. Aku dihina, dicaci maki, di sana-sana dihina, tidak dihormati, tidak dihargai sebagai manusia. Itu dari perasaan sedih. Oleh karena itu benar kata Joker bahwa orang yang jahat itu sebenarnya adalah orang yang baik tetapi tersakiti. Ya, berarti Joker ini ya aliran-aliran dia kena bujuk dari setan. Oleh karena itu ya Rasulullah mengingatkan kita supaya apa? Supaya kita itu menghindari hal-hal yang membuat sedih, menghindari hal-hal yang membuat kita merana, menghindari hal-hal yang membuat kita gundah, menghindari hal-hal yang membuat kita gelisah. Oleh karena itu usahakan terus hati kita itu bahagia, walaupun dalam kemalangan apapun usahakan untuk bahagia. Mengapa? Karena dengan tetap kita bahagia, setan akan sulit mendekati kita.
Jadi apapun yang menimpa orang Islam, ini yang disabdakan oleh Rasulullah tadi, yang baik itu berupa hanya sekedar capek saja, atau berupa penyakit, atau berupa kesedihan, bahkan hanya berupa duri yang menusuk dirinya, duri kecil yang menusuk saja, itu sebenarnya sejatinya adalah kafarallahu biha min khotoyahu. Sebenarnya itu adalah bentuk cinta dari Allah kepada orang muslim tadi, supaya apa? Supaya melalui rasa capek itu tadi, melalui penyakit itu tadi, melalui rasa sedih itu tadi, dosa-dosanya diangkat oleh Allah. Jadi sebab musibah yang pertama adalah karena apa? Karena Allah menyayangi kita, sehingga Allah ingin menghapus dosa-dosa kita dengan cara memberikan musibah. Kemudian musibah terjadi dalam ayat yang lain di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 31 disebutkan oleh Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ, yang artinya sungguh akan kami coba kalian semua sampai aku itu benar-benar tahu siapa orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh di antara kalian. Katanya kalian mengatakan aku ini orang iman, aku ini orang berislam, aku sabar dengan cobaanmu ya Allah, aku rela dengan ketetapanmu ya Allah. Katanya kamu itu adalah orang yang soleh, katanya itu adalah kamu adalah orang yang mengikuti Allah, katanya kamu adalah orang yang mengikuti Rasulullah. Sekarang aku beri cobaan kamu, apakah kamu benar-benar seperti yang kamu katakan saja, ataukah kamu hanya sekedar omong-omong doang saja. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum. Aku akan mencoba kamu sampai jelas kelihatan mana orang yang benar-benar sungguh-sungguh di antara kalian, atau mana orang-orang yang hanya sekedar ngomong-ngomong saja. Itu sebab musibah yang pertama. Ini berarti juga menunjukkan rasa kasih sayang Allah kepada hambanya, supaya dengan cobaan seperti itu hambanya tahu dia dalam kadar tingkat berapa keimanannya. Oleh karena itu kadang orang-orang yang solih, mereka ketika mereka kebablasan kemudian mereka sadar, mereka mengatakan begini, ya Allah, baru dapat cobaan gitu saja kok aku sudah mengeluh, ya Allah maafkan aku ya Allah. Ini berarti apa? Bentuk kasih sayang kepada Allah, menyadarkan, mengingatkan kepada kita, ternyata kadar keimanan kita itu cukup sekian. Sehingga dengan demikian kita tidak akan bangga membusungkan dada, aku ini loh orang hebat, jamaahku 5 waktu, aku kemana-mana selalu beramal, aku kemana-mana selalu menolong orang, aku kemana-mana selalu apa? Selalu mengikuti perintah Allah. Ketika mendapat ujian musibah ternyata hanya cuma segitu saja, kita akan sadar, oh ternyata aku ini bukan apa-apa. Tidak pantas bagi aku ini merasa suci. Tidak pantas bagi aku ini untuk apa? Merasa paling suci sendiri. Ini bentuk kasih sayang dari Allah untuk mengingatkan kita. Itu yang kedua. Itu yang kedua ya, betul. Kemudian yang ketiga, musibah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu adalah bentuk kasih sayang kepada Allah untuk menyadarkan orang lain. Kalau kita sering mendengarkan ayat-ayat yang menjelaskan bahwa umat Nabi siapa ditimpa bencana, misalnya umat Nabi Lut, umat Nabi Nuh, itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya, agar orang-orang yang lain sesudah mereka tidak melakukan hal yang serupa seperti mereka. Musibah-musibah yang berupa azab ya, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang keterlaluan, yang sudah tidak bisa dinasihati sama sekali,
yang sudah tidak bisa sadar sama sekali. Kalau seperti demikian kita mengetahui bahwa sebab-sebab dari musibah itu banyak sekali, ya. Kalau seperti ini memang kejadiannya, pantaskah kita ketika misalnya ada terjadi musibah di suatu tempat, kemudian kita mengatakan begini, oh ya pantas wong mereka itu ahli maksiat, makanya mereka dapat musibah, dapat bencana seperti itu. Pantas nggak kita mengucapkan seperti itu kira-kira? Menurut saya nggak pantas itu, secara manusiawi nggak pantas. Misalnya Mas Hegel dapat musibah misalnya, kemudian saya mengatakan ke Mas Hegel seperti ini, lah pantas kelakuanmu seperti itu, pantas kamu dapat musibah, kelakuanmu seperti itu, sadar kamu, tobat. Pantas nggak saya mengucapkan seperti itu? Apa yang kira-kira akan Mas Hegel rasakan dalam hati ketika saya mengucapkan seperti itu ketika Mas Hegel dapat musibah? Pasti akan sakit sekali rasanya. Bahkan bisa terjadi dendam. Untuk memberi nasihat pun nggak mungkin. Betul nggak? Maka dari itu kemarin ketika pas di musibah Cianjur itu, gempa Cianjur itu, saat saya pulang dari Cianjur, ada orang yang mengatakan begini, ya mereka itu dapat azab itu, dapat siksaan karena mereka itu di sana itu mereka ada kawin kontrak, ada macam-macam, ada hal-hal yang lain-lain. Pada saat mendengar itu, kemudian saya membayangkan wajah orang-orang yang kena musibah itu, wajah anak-anak kecil yang menjadi korban itu. Kemudian saya marah, orang itu saya marahi beneran. Saya katakan, kamu berarti tidak memahami masalah musibah, masalah ujian, masalah cobaan. Kalau kamu memahami, kamu tidak akan mengatakan seperti itu. Oke, bisa jadi itu karena sebagian orang yang melakukan maksiat kemudian terjadi musibah seperti itu. Oke, bisa jadi seperti itu. Tapi apakah pantas kita kemudian mengucapkan seperti itu? Layaknya nggak pantas. Karena apa? Pertama, kalau memang benar-benar terjadinya karena musibah itu karena karena maksiat, maka biarlah itu menjadi introspeksi bagi mereka. Tugas kita hanya apa? Kita memberikan bantuan kepada mereka, kita memberikan healing kepada mereka, dan kemudian nanti ketika mereka sudah terkendali, baru kita nasihati secara pelan-pelan. Kalau memang itu benar-benar musibah karena maksiat. Tetapi kalau misalnya musibah bukan karena maksiat, kemudian kita mengucapkan perkataan itu seperti itu tadi, berarti kita itu sudah menjadi hakim. Kita berarti sudah menjadi Tuhan. Kita menghakimi warga itu bahwa dia adalah ahli maksiat. Dan ketika kita menghakimi seperti itu, ketika kita mau menasehati dia, tidak akan diterima nasihat kita. Jadi dalam memahami musibah itu teman-teman, pahamilah bahwa musibah apapun yang terjadi, apalagi saat ini di mana-mana sedang terjadi musibah, itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia, tidak yang lain. Tidak ada yang lain. Itu adalah bukti bahwa Allah itu sayang kepada manusia. Kalau kita sudah memahami ini, ya, insya Allah kita tidak akan mengatakan yang macam-macam. Apalagi kemarin sampai terjadi peristiwa seperti itu, ketika dimana salah satu dari perwakilan saudara kita dari Kristiani memberikan bantuan, kemudian simbol-simbol gerejanya dicopot secara paksa. Itu menurut saya tindakan yang arogan, yang justru malah mencoreng Islam. Mengapa? Kita belum tentu tahu apakah tujuan teman-teman saudara-saudara kita Kristiani memberikan bantuan itu apakah untuk kristenisasi. Belum tahu kita. Toh pun sekalian misalnya memang mereka bertujuan untuk kristenisasi, cara kita menolak tidak seperti itu teman-teman. Cara kita menolak bisa lebih elegan lagi. Lebih elegan itu caranya bagaimana?
mereka memberikan bantuan, ya kita memberikan bantuan yang lebih banyak lagi. Karena apa? Orang akan mau masuk Kristen itu ketika hatinya disentuh dengan bantuan. Tapi kalau bantuan kita lebih banyak, yang kita berikan lebih banyak ke mereka, apakah mereka akan masuk Kristen? Tidak akan. Karena oh iya, kami juga sudah dibantu, saudara-saudara kami muslim juga membantu kami kok. Dan kita bisa mendatangi mereka, kita omongi seperti ini. Oke, Bapak Ibu mendapatkan bantuan tenda dari saudara-saudara kita yang Kristen. Tapi Bapak Ibu, oke, dengan menggunakan tenda ini Bapak Ibu misalnya bisa terhindar dari panas, bisa terbebas dari panas. Tetapi Bapak Ibu, ya ingat bahwa di akhirat itu panasnya itu lebih panas daripada di dunia, Bapak Ibu. Oleh karena itu, apabila teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Kristen memberikan bantuan, ya silahkan diterima, nggak masalah. Tapi jangan sampai kalian masuk Kristen, ya jangan. Lakum dinukum waliyadin saja. Seperti itu. Kalau seperti ini kan elegan kan? Tidak harus kemudian mencopot, paksa, kemudian menolak. Itu justru menunjukkan seperti umat Islam itu seperti orang yang kolot gitu loh. Kalau coba teman-teman bayangkan salah satu di antara teman-teman dapat musibah, mau kita bantu kemudian menolak, dan menolaknya itu tidak dengan baik-baik, tapi malah menuduh yang tidak-tidak. Orang-orang tidak akan simpati ke kita. Begitu juga dengan masalah yang kemarin itu. Jadi harapan kita semua, ketika kita menghadapi musibah, ketika kita menanggapi musibah, kita harus ingat bahwa sebenarnya musibah terjadi itu bukan karena semata-mata dosa manusia saja. Bahkan menurut Imam Ar-Razi ini terkenal sekali dengan kitab tafsir beliau yaitu Mafatihul Ghaib. Beliau menjelaskan apa? Para ulama itu menjelaskan meringkas bahwa musibah yang dialami oleh manusia itu disebabkan oleh 3 hal. 3 hal itu apa? Pertama, disebabkan karena memang kesalahan manusia. Memang manusianya yang salah. Tetapi bukan berarti kemudian Allah menyiksa, itu bukan. Tapi justru karena Allah sayang maka diberi musibah. Supaya apa? Supaya dia sadar dan kembali lagi. Itu pertama. Kemudian yang kedua, musibah yang terjadi itu tidak semata-mata disebabkan kesalahan manusia, tetapi bisa jadi disebabkan oleh hal-hal yang lain. Salah satunya adalah di mana Allah ingin mengampuni manusia tadi. Karena apa? Kelompok kedua ini mengatakan bahwa bahkan justru yang sering mendapatkan musibah itu adalah orang-orang yang soleh. Justru yang sering mendapatkan ujian itu adalah orang yang bertakwa, orang yang dekat kepada Allah. Karena Allah itu ketika mendengarkan rengekan dari hambanya, Allah itu senang sekali. Kemudian yang ketiga, musibah yang terjadi itu bukanlah karena kesalahan manusia, akan tetapi karena betapa sayangnya Allah kepada manusia. Ini menurut Imam Ar-Razi dengan mengumpulkan pendapat berbagai ulama. Dengan demikian kita sudah memahami bahwa musibah terjadi bukan karena dosa manusia, bukan karena semata-mata kemaksiatan manusia, tapi ada sebab-sebab yang lain yang lebih banyak. Oleh karena itu ketika ada musibah terjadi harus bisa lebih bijak dengan tidak kemudian menuduh yang bukan-bukan, yang tidak-tidak kepada orang-orang yang ditimpa musibah. Demikian, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wal afwu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.